Minasan, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Fia Syabani. Saya di sini akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Yanto Sensei di kelas Zora tadi pagi. Hai, mari kita mulai. Yang pertama itu ada penjelasan mama, yang artinya dalam keadaan. D ini partikel sebagai tambahan. Mame ini ada bentuk takei dan naikei, i dan kata benda no yang bertemu dengan mama. Di buku praktis, mama yang bentuk positif takei ini artinya dalam keadaan. D ini partikel tambahan. Di sini dalam keadaan ini bisa diartikan bukan biarkan mama ini artinya bukan biarkan, tapi dalam keadaan. Di sini takei bertemu dengan mama. Contohnya mado o aketa mama nemas, dalam keadaan membuka jendela akan tidur. Terus kata benda no terus bertemu dengan mama. Contohnya sono mama de oite kudasai, dengan dalam keadaan seperti itu tolong letakkan. Nah, di sini ada kata biarkan seperti itu. Kata biarkan seperti itu kata itu atau itu bahasa kias, yang bahasa sejatinya itu adalah dalam keadaan. Lanjut penjelasan tentang mas yang dirubah menjadi sapai nasi, apai nasi, yang artinya membiarkan. Nah, tadi biarkan seperti itu adalah mama membiarkan itu. Ini bahasa kias, arti sebenarnya biarkan itu ada di apai nasi, membiarkan atau terus menerus. Contohnya terebio sukep panashi mas, terebio sukep panashi mas artinya terus menerus menyalakan TV. Nah, terjemahan terus menerus itu artinya itu sejatinya punya panashi, bukan milik mama. Kalau mama itu artinya lebih dalam keadaan. Nah, bisa ditambahkan partikel D ini untuk kata tambahan atau partikel tambahan yang artinya dalam keadaan. Kalau biarkan seperti itu bahasa kias, arti sejatinya adalah dalam keadaan. Dan tadi mas diganti panashi mas itu baru artinya membiarkan atau terus menerus. Ini materi ini cukup tipis, tapi butuh pengertian khusus. Jadi terebio sukep panashimasu, terus menerus menyalakan TV. Terus di sini ada penjelasan tentang mada. Di sini mada di sini artinya mada bertemu teimas masih, atau mada yang bentuk negatif artinya belum. Di sini mada ditambahkan teimas itu artinya masih. Kalau mada bertemu dengan negatif itu artinya belum. Contoh di sini bisa dijelaskan. Mada kalau berdiri sendiri artinya belum, kayak mada des itu artinya belum. Kalau mada bertemu dengan kalimat negatif atau madanya bertemu dengan kalimat seterusnya, maka artinya itu belum. Ini artinya belum, dan kata seterusnya adalah negatif. Contoh, mada atsukunai des. Mada atsukunai des itu artinya belum panas. Kenapa artinya belum? Karena sesudah mada itu ada kalimat negatif atsukunai, berarti belum panas. Kalau mada bertemu dengan kalimat positif itu artinya masih, bisa ditambahkan teimas atau bentuk kalimat yang positif. Contoh, mada tabete imas artinya masih makan. Jadi mada ini bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Kalau positif itu bisa ditambahkan teimas kalau kata kerja. Kalau kata sifat bisa biasa aja yang positif. Contoh kayak mada amedes, berarti
masih hujan. Kayak ini mada dan ketemu, kalau yang negatif itu madanya bertemu dengan kata kerja yang negatif. Contoh tadi mada atsukunai atau mada tapi masen, itu belum makan. Nah, kita naik ke bungkai kata kerja tekara, artinya setelah. Di sini tekara itu artinya setelah, beda sama kara biasa. Kalau kara bertemu dengan akhiran te itu artinya setelah. Contoh gohang tabete kara, tabete kara, tabete kara. Kara bertemu dengan te itu artinya setelah. Setelah makan sarap, makan nasi, takoe ikimas akan pergi ke sekolah. Jadi te kara ini artinya setelah, yang menasang bukan karena. Awas. Lanjut kita naik ke bungkai tara yang artinya kalau, setelah, karena, dan ketika. Di sini ada kata kerja tara yang artinya kalau, setelah, karena, atau ketika. Di bungkai itu tara atau dara itu menggunakan take ditambahkan ra kalau, yang artinya setelah, karena, ataupun ketika. Contoh kakimas menjadi kaitara, terus aimas menjadi attara, tabemas menjadi tabetara, nemas menjadi netara. Setelah tidur, setelah makan, setelah menulis, dan lain-lain. Nah, di sini taranya itu menggunakan i menjadi katara, kata sifatna, dan kata benda menjadi dattara. Di sini semua partikel bentuk lampau ditambahkan ra. Contoh atsukatara dan tabe tara, artinya kalau panas atau kalau makan atau setelah panas, tergantung pembicaraan kitanya lagi membicarakan tentang apa. Terus bungkai yang karena atau yang karena sebab itu ada kara, node, tame, teke, dan tara. Jadi bungkai yang artinya karena itu banyak yang menasang, jadi ini harus dihafalkan. Dan bungkai yang mengartikan tentang kalau atau ketika itu ada to, toki, tara, bake, goro, ataupun gurai. Ini yang perlu dihafalkan. Terus naik tentang penjelasan tentang sodes. Sodes itu artinya bukan benar atau bukan betul ya minasan, tapi sodes ini arti sejatinya itu adalah seperti itu atau begitu, kayak sodesnya seperti itu. Naik ke bungkai ta ued, kata benda no ued yang artinya setelah ataupun dalam. Nah, di sini ta ued atau kata benda ditambahkan ued itu artinya setelah ataupun dalam. Contoh di sini ta ued yang artinya dalam ataupun setelah, tapi biasanya menggunakan arti setelah. Tapi ta ued abima, setelah makan mandi. Oke, kita naik lanjut ke bungkai dan ta atau yang artinya sama setelah d ini atau d itu bisa ditambahkan karena ini partikel bisa ditambahkan ke atau d, artinya setelah. Di sini sama dengan bungkai go yang artinya setelah. Di sini ada contohnya no atau d atau go. Ame no atau d setelah hujan, ataupun bisa menggunakan ame no go setelah hujan. Jadi bungkai atau d dan bungkai go itu sama ya minasan, jadi boleh memakai atau d atau boleh memakai go, kayak benkyo shita atau d, atau bisa juga benkyo no go, itu bisa menggunakan atau d ataupun go. Di sini lama waktu ditambah go, waktu yang akan datang itu menjadi waktu yang akan datang, kayak ichinengo, 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau pembahasan go ini, kalau bertemu dengan lama waktu terus bertemu dengan go, itu artinya waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang kayak ichinengo, artinya 1 tahun yang akan datang. Nah, di sini lanjut pembahasan tentang temo atau demo yang artinya meskipun. Di sini kata sifat i menjadi t, kata kerja di bentuk t dan bertemu mo, kata sifat i menjadi kute, kata sifat na atau kata benda na dibentuk d.
Jadi kayak tabete mo, atsukute mo, hima demo, itu artinya meskipun artinya meskipun ini itu bahasa kias yang arti sebenarnya itu kalaupun. Contoh tabete mo ii des, kalaupun makan boleh, gak apa-apa. Jadi temo ides ini atau bungke temo ini itu bukan artinya meskipun itu bahasa kias yang bahasa aslinya itu adalah kalaupun. Terus lanjut ke bungke temimas yang artinya mencoba. Di sini temimas yang artinya mencoba, ini bungke tambahan temimas. Jadi contohnya syukurayo mite mimas, mencoba melihat PR. Jadi te mimas ini artinya mencoba. Syukurayo mite mimas, mencoba melihat PR. Nah, kita lanjut tentang penjelasan tentang te shimaimas atau bentuk penyesalan. Di sini ada te shimaimas itu bentuk penyesalan atau sesuatu yang sudah pernah dilakukan atau sudah selesai. Di sini penyesalan menyambung dengan bungke tapi. Contoh, okurete shimaimashita ga, telat, penyesalan karena telat. Ini penyesalan karena telat. Jadi partikel ga ini penyopan. Terus bungke selain itu penyesalan yang ini itu bisa mas atau oarimas. Bentuk penyesalan atau bentuk sesuatu yang sudah selesai itu bisa menggunakan bentuk mas yang menjadi oarimas. Terus lanjut penjelasan tentang chau, chatta, chadame atau jau, jatta, jadame yang artinya dilarang atau tidak boleh, dilarang atau tidak boleh. Sama dengan bungkai tewa ikemaseng, tidak boleh. Di sini penjelasan tentang chadame itu tidak boleh. Taskusang sato ire chadame, tidak boleh memasukkan banyak gula. Di sini ada penjelasan tentang chadame. Yang pertama, jaimas, bisa dikaitkan dengan te shimaimashita. Contoh, nomimas menjadi nonde shimaimas atau telah meminum, penyesalan, telah selesai meminum. De te shimaimasnya dihapus, ditambahkan jai. Jadi non jai. Nah, jai ini bentuk futsunya, bentuk biasanya adalah ada nanjau, nanjatte, nanjatta. Jadi tadi nomimas ini bisa dibentuk non jai dari perubahan te shimaimas. Jadi non jai ini bisa dikaitkan dengan perubahan te shimaimashita. Jaimas ini perubahannya suara akhir D yang bi, ni, mi, dan gi. Itu perubahan untuk jaimas. Kalau caimas itu selain suara akhir D yang iciri, ete, dan lain-lain. Bentuk biasanya u, ete, dan ta. Cau, cate, catta. Di sini contohnya kaimas dibentuk te shimaimashita, bentuk penyesalan. Kate shimaimas, te shimaimasnya dihapus, dibentuk jai. Jadi cai berarti kacaimas yang artinya kalau, bentuk penyesalan kalau membeli. Bentuk perubahan jaimas dan caimas ini itu bentuk perubahan te yang artinya 4, yang artinya kalau, te yang 4 kalau. Jadi penjelasan tentang jaimas atau caimas ini bisa dikaitkan dengan yang bungke tewa ikemasa yang sama, yang artinya tidak boleh. Jadi tewa ikemasa ini T-nya itu artinya kalau, wa-nya itu partikel wa atau subjek bisa dihapus juga, dan ikemasa. Jadi tewa ikemasa itu adalah penggalan bungke. Jadi bisa menggunakan to, tara, ba atau tara yang artinya kalau. Terus wa ini bisa dihapus dan ikemasengnya ini bisa diganti dekimaseng, terus narimaseng atau dame. Sama aja artinya tidak boleh.
Di sini dekimasen bisa artinya bisa atau dapat, boleh, terus jadi atau rampung. Contohnya, tabete wa ikemasen. Nah, te ini artinya kalau. Jadi kalau makan tidak boleh, yang bisa saja kita artikan tidak boleh makan. Jadi bentuk bungke tewa ikemasen ini penggalan-penggalan dari bungke-bungke te dan ikemasen, dan wa ini menjadi subjek. Jadi tabete wa ikemasen, kalau makan tidak boleh, itu sama saja artinya tidak boleh makan. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.